Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya akan mengajak Anda napaktilas menelusuri jejak sejarah tentang asal mula dari Partai Komunis Indonesia atau PKI hadir di bumi Antasari. Siapa saja aktornya dan daerah mana saja yang menjadi basis pergerakannya. Berikut penelusurannya untuk Anda. Pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Kalimantan Selatan mulai merambah benua diperkirakan sekitar tahun 1950-an. Sebagai partai politik, keberadaannya cukup masif menjadi kekuatan di parlemen. Dalam tempo singkat, Partai Komunis Indonesia sudah menjadi partai nomor 3 untuk perolehan suara dalam pemilihan umum di Kalsel, setelah Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Masyumi. Aktor penting di balik berkembangnya gerakan PKI di bumi Antasari tidak lepas dari peran Abu Ammar Hanafiah, seorang pendatang asal Padang yang dikenal sebagai guru agama. Kiprahnya dibantu oleh Ahmad Sofyan, tokoh komunis kelahiran Banjarmasin yang menimba paham komunis di Medan sebelum melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat. Gerakan komunis yang cepat dan masif di Kalsel membuat Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Ahmad Yani mempercayakan putra terbaik Banua Hasan Basri untuk melakukan pencegahan dan perlawanan. Puncaknya, Panglima Perang Gerilya Kalimantan ini sempat bersitegang dengan Presiden Soekarno karena kegigihannya untuk menolak kehadiran PKI di bumi Antasari. Tidak sendiri. Hari ini saya akan ditemani oleh sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Mansur. Iya. Halo Pak Mansur, Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Selalu sehat pastinya. Berbicara soal hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI di bumi Antasari ini sepertinya mempunyai cerita yang panjang ya Pak ya? Iya, cukup panjang dan berliku ya seperti itu ya. Karena ceritanya cukup panjang dan juga berliku, sepertinya lebih baik kita sambil duduk saja untuk menceritakan sejarahnya. Berbicara soal Partai Komunis Indonesia atau PKI ini tentunya menjadi pokok bahasan yang sangat menarik dan terus dibahas oleh orang setiap tahunnya, apalagi menjelang atau memperingati peringatan G30 PKI. Ini bagaimana sebenarnya hadirnya dari PKI di bumi Antasari ini dan seperti apa perkembangannya? Iya. Oke, jadi sebenarnya keberadaan dari Partai Komunis itu udah lama ya, sejak masa Belanda pun itu sudah dibentuk oleh orang Belanda, Snevelt namanya. Itu dibentuk namanya partainya itu ISDP. Udah itu ternyata keberadaan dari Partai Komunis itu tidak direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Walaupun demikian partai ini tetap saja ada, eksis sampai akhirnya di tahun 48 itu mengadakan pemberontakan pertama itu di Madiun di Jawa. Nah kemudian ternyata setelah pemberontakan itu dipadamkan, ternyata PKI itu masih bisa berdiri kembali, bahkan membentuk perwakilan di daerah. Nah di Banjarmasin sendiri diperkirakan PKI itu ada sekitar tahun 1950, jadi 2 tahun setelah pemberontakan yang terjadi di Madiun, yang mana pada tahun 50 itu mereka sudah mulai membentuk perwakilan, namanya waktu itu Komite Daerah Besar atau Sentral Daerah Besar PKI CDB, yang mana diketuai oleh Ammar Hanafiah. Ammar Hanafiah ini sebenarnya jadi kita tidak bisa berpikir, jangan sampai kita berpikir bahwa namanya PKI itu tidak beragama, tidak juga. Jadi kasusnya di Banjarmasin itu orang PKI itu malah ketuanya ya itu yang taat beragama. Jadi santri dulu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Ammar Hanafiah itu adalah guru agama dari Sumatera Barat yang kemudian ke Banjarmasin dan ternyata akhirnya berpikiran radikal, bergabung dengan Partai Komunis dan akhirnya menjadi ketua PKI. Nah kemudian basis PKI itu pada masa awal itu selain di Banjarmasin juga daerah hulu sungai yang paling banyak itu di
daerah Hulu Sungai Selatan. Nah, dari PKI itu sendiri kemudian membentuk perwakilan daerah, jadi ada perwakilan provinsi di komite daerah besar, kemudian komite daerah sendiri itu memiliki anggota yang banyak. Jadi dapat kita lihat nanti tuh kalau dari data statistiknya ya, anggota PKI itu meningkat dari tahun pemilu 55 itu ke 60 meningkat hampir 137%. Awalnya itu di tahun 55 ya, karena kan 55 pemilu, pertama kali pemilu, itu baru 9.000 orang sekalsel. Kemudian ternyata naik menjadi 13 ribuan. Jadi naik hampir, bukan 13.000, 23.000 ya. Jadi naik hampir 130%. Dan juga PKI itu menjadi partai ketiga terbesar di Kalimantan Selatan. Jadi ada NU, kemudian ada Masyumi, baru PKI. PKI ini juga menghadirkan orang-orangnya tidak hanya di masyarakat umum terutama ya, tapi juga dalam pemerintahan. Jadi kalau dalam pemerintahan mereka memiliki wakil anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekarang ya. Kemudian juga membawa pengaruh besar dalam pengambilan keputusan-keputusan di daerah. Nah, dari situ kemudian PKI berkembang sampai ke tahun 60. Jadi pemilu tahun 60 PKI makin besar ya di Banjarmasin, dan akhirnya itulah yang mengakibatkan semacam sebenarnya bukan kecemburuan ya, mengakibatkan pemikiran bagi tokoh-tokoh di Kalsel, ada baiknya laju dari organisasi PKI ini harus dihentikan karena mau tidak mau nanti masyarakat akan terpapar komunis, seperti itu. Kemudian bagaimana tentang peran dari tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya katakanlah yang paling populer sekali itu adalah Hasan Basri. Oke, jadi sebenarnya keberadaan dari PKI ini yang sudah eksis di tahun 55, 60 itu tentunya tidak terlepas juga dari peran tokoh-tokohnya ya. Akan tetapi memang dari tokoh Kalsel yang juga direstui oleh masyarakat Kalsel yang agamis ya, terkenal agamis, tentunya tidak ingin membiarkan kiprah atau laju PKI ini begitu saja. Nah, di tahun 60 itu ada pembentukan namanya Peperda ya. Peperda itu adalah penguasa perang daerah, di mana saat itu Hasan Basri yang kebetulan kiprahnya di militer itu lagi naik daun ya saat itu, terpilih menjadi ketua Peperda. Peperda ini dibawa koordinasi Peperti, penguasa peran tertinggi yang diketuai oleh Soekarno. Nah, pada era itu Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, berafiliasi dengan Sumatera Selatan dan daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kodam masing-masing itu berafiliasi membentuk gerakan yang namanya Gerakan Tiga Selatan. Ya, Gerakan Tiga Selatan yang pada era itu di Kalsel sendiri diwakili Hasan Basri, kemudian di Sulawesi Selatan maupun di Sumatera Selatan itu diwakili oleh kodamnya masing-masing, membentuk kesepakatan bahwa harus membekukan PKI di daerahnya masing-masing. Makanya di tahun 60 itu terbitlah surat keputusan Peperda untuk pembekuan PKI. Tetapi itu tidak hanya sampai di situ, karena akan menyisakan masalah yang panjang yang nantinya akan mengakibatkan permusuhan antara Hasan Basri, perang dingin ya, bukan permusuhan secara langsung, perang dingin antara Hasan Basri dengan Soekarno. Pada era itu Hasan Basri setelah melakukan pembekuan PKI itu membuat Soekarno marah besar. Akhirnya Soekarno menggagas rapat Peperda se-Indonesia. Jadi Hasan Basri dipanggil ke Jakarta, kemudian juga nanti akan ada rapat yang dihadiri Soekarno. Nah, pada era itu Soekarno karena kiblat politiknya Nasakom ya, nasionalis, agama dan komunis, sehingga tidak ingin komunis itu tidak eksis lagi. Artinya kalau bisa, kata Soekarno, PKI itu harus eksis seperti apapun caranya. Akhirnya sebelum rapat ya, jadi ceritanya sebelum rapat, Hasan Basri didatangi oleh pengawal Soekarno. Di waktu itu dia menginap di Hotel Duta Merlin, Jakarta. Jadi melalui ajudannya Soekarno meminta kepada Hasan Basri, jangan istilah dalam bahasa Banjarnya jangan tapi diungkai, jangan
disampaikanlah di dalam forum tentang pembekuan PKI ini karena nantinya akan mempengaruhi peperda-peperda yang lain. Tapi ternyata Hasan Basri keras, disampaikanlah kondisi di Kalsel dan yang paling utama adalah pembekuan PKI itu. Sehingga Soekarno akhirnya marah di dalam rapat itu. Kemudian juga setelah pertemuan itu Soekarno 2 kali memanggil Hasan Basri ke rumahnya. Kalau dalam ceritanya itu bahkan ngobrol-ngobrol di teras Soekarno, meminta Hasan Basri jangan lagi dibekukan. PKI harus tetap berjalan karena sesuai dengan haluan politik Soekarno. Tapi Hasan Basri tetap keras selama 2 kali itu dan akhirnya dari beberapa versi itu mengatakan bahwa Soekarno itu murka gitu ya. Soekarno murka dan akhirnya sebagai penyelesaian akhir Soekarno mau ambil alih urusan PKI itu dari tangan Hasan Basri. Nah, pada intinya seperti itu. Dan setelah tahun 61-62, PKI bisa berjalan lagi di Banjarmasin, bisa beroperasi lagi, beraktivitas kembali, baik di Banjarmasin maupun di daerah hulu sungai. Bahkan setelah pembekuan itu makin menjadi karena nanti akan muncul kasus ya, beberapa kasus yang melibatkan PKI, misalnya beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang diracun di Amuntai, kemudian ada beberapa gejolak-gejolak di daerah Tanjung di perkebunan ya, karena di perkebunan itu diperkuat oleh buru-buru yang berafiliasi PKI. Kemudian ada sumbangsi Lekra juga nanti, Lekra ya, lembaga kebudayaan rakyat yang mana menampilkan hiburan-hiburan dengan visi sosialis gitu ya. Jadi Hasan Basri walaupun memang diambil alih ya waktu itu, tapi urusan PKI belum selesai. Akhirnya urusan-urusan PKI itu kebanyakan ditangani oleh Amir Mahmud. Amir Mahmud yang nantinya menjadi 3 jenderal ya yang terlibat dalam Super Semar. Nah, pada waktu itu Amir Mahmud sebagai Panglima Kodam Lambung Mangkurat. Hasan Basri sebagai penguasa perang daerah. Dan satu lagi mungkin perlu saya tambahkan tadi mengenai peran Hasan Basri ya dalam pembekuan PKI, bahwa Hasan Basri ternyata sudah direstui oleh Jenderal Ahmad Yani yang nanti menjadi pahlawan revolusi. Langkah Hasan Basri juga diperbolehkan oleh Nasution juga saat itu. Makanya Hasan Basri dengan sangat berani membekukan PKI di Kalimantan Selatan. Kemudian peristiwa apa saja yang terjadi setelah tahun 65-66, kemudian juga bagaimana kisah akhir dari hadirnya PKI di Bumi Antasari? Oke, jadi sebenarnya PKI itu akhirnya bisa diberangus dan mencapai klimaksnya itu di tahun 65-66 memang, walaupun nantinya Ammar Hanafiah itu akan dihukum mati di tahun 67, 22 tahun setelah peristiwa. Beberapa peristiwa memang terjadi sebelum puncaknya di tanggal 30 September dan 1 Oktober. Nah, beberapa bulan sebelum gerakan 30 September ya, tepatnya sekitar bulan Agustus ya, Ahmad Yani selaku waktu itu petinggi di Angkatan Darat masih berkoordinasi yang berhubungan dengan PKI ini dengan Amir Mahmud. Karena itulah Ahmad Yani bahkan datang ke Banjarmasin melalui lapangan terbang Ulin, dan di dalam dokumentasinya juga ada foto ya, Ahmad Yani dijemput oleh 2 orang petinggi TNI yang ada di Banjarmasin. Satunya itu Jenderal Mani Hurug, kemudian yang satunya lagi adalah Jenderal Amir Mahmud yang terlibat nanti dalam Super Semar. Waktu itu sebenarnya koordinasi aja dan rapat ya yang berhubungan dengan PKI, karena begitu intensnya di tahun 65 sehingga mau tidak mau TNI sebagai tulang punggung rakyat, sebagai pembela negara saat itu ya harus berupaya untuk bagaimana caranya untuk mengatasi keberadaan PKI. Nah, dari situlah Ahmad Yani ke Banjarmasin. Nah, belum lagi terdapat banyak peristiwa yang lain ya yang sempat saya catat, yaitu misalnya banyaknya kematian dari kalangan, ada beberapa kematian dari kalangan ulama terutama di hulu sungai yang berafiliasi Nahdlatul Ulama. Kemudian juga banyak peristiwa-peristiwa gejolak yang terjadi di wilayah perkebunan yang melibatkan buruh yang ada di Kalimantan Selatan. Karena Serikat Buruh Pekerja itu memang afiliasi PKI. Nah, di era itu juga sebelum terjadinya peristiwa tanggal 30 September, yang saya ingat juga waktu itu
sebenarnya Ammar Hanafiah ketua PKI itu sudah tahu gitu ya, sudah tahu bahwa akan terjadi peristiwa di tanggal 30 dan menggembar-gemborkan bahwa akan dibentuk Dewan Revolusi. Makanya setelah pada tanggal 1 Oktober kan, di saat tanggal 1 Oktober itu keluarlah pengumuman di RRI Banjarmasin yang terkoordinasi dengan RRI Pusat bahwa telah terjadi gerakan militer di Jakarta sehingga akan dibentuk Dewan Revolusi. Tersusunlah nama-namanya dan salah satu anggotanya itu adalah Amir Mahmud. Makanya Ammar Hanafiah itu berusaha mencari dukungan ya. Sebagai ketua PKI mencari dukungan dari Kodam, menemui Amir Mahmud dan menyatakan bahwa segeralah dibentuk Dewan Revolusi di Kalimantan Selatan. Untungnya Amir Mahmud itu tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Ammar Hanafiah dengan rayuan Amir Hanafiah bahwa nanti akan menjadi ketua Dewan Revolusi dan sebagainya. Akhirnya karena dia tidak setuju, Amir Hanafiah waktu itu ceritanya juga menghadapkan bersama 2 orang, malah pucat takut gitu ya, karena ternyata tidak disetujui oleh jenderal gitu ya. Akhirnya dari situlah kemudian beberapa hari kemudian esoknya keluarlah pengumuman bahwa PKI sudah berhasil diatasi di pusat. Artinya kepada pemerintah daerah supaya menjaga ketentraman, juga ada juga instruksi kepada Amir Mahmud untuk tetap memegang visi membela negara, tetap di belakang Soekarno, jangan sampai terpengaruh oleh gerakan yang dianggap sebagai kudeta PKI waktu itu. Nah, Amir Mahmud juga mengeluarkan perintah juga di Banjarmasin bahwa semua masyarakat harus tenang, jangan sampai terdengar berita-berita bohong dari pusat dan sebagainya yang menyebabkan nanti akan ada chaos, akan ada peristiwa lanjutan di masyarakat. Untunglah di Banjarmasin aman. Nah, setelahnya mungkin sebagai penutup ya, apakah ada memang di Banjarmasin itu sama nggak pembunuhan orang PKI, kan banyak yang nanya seperti itu. Bahwa sebenarnya kalau di Banjarmasin relatif aman, walaupun memang ada pembunuhan perburuan PKI di beberapa daerah, tapi itu kasuistik ya yang saya lihat, karena tidak ada pembunuhan besar-besaran memang. Akan tetapi dari penangkapan yang ada di hari kedua itu di tanggal 2 dari Kodam Kabupaten Banjar sudah menangkap 1.000 orang. 1.000 orang yang dianggap ikut PKI. Cuman memang ada beberapa yang dilepaskan sampai akhirnya kalau tidak salah tersisa 400 orang yang kemudian akan diperiksa dan akan diadili di Mahkamah Militer. Jadi Mahkamah Militer itu beberapa tahun sesudahnya, di tahun 66, 67, Ammar Hanafiah ketua PKI itu masuk golongan Tapol A, itu dihukum mati ya. Kemudian ada beberapa misalnya Gani, dan beberapa tokoh yang lain itu masuk Tapol B, masuk hukuman seumur hidup. Dan ada lagi malah yang melarikan diri gitu ya. Jadi ada melarikan diri misalnya kayak Sofyan yang melarikan diri ke Kalimantan Barat dan akhirnya nanti terlibat dalam PKI di Kalimantan Barat, gerakan Paraku namanya. Nah, dan banyak lagi sebenarnya beberapa peristiwa yang lain yang turut menghiasi era itu. Cuma memang kalau ditanya apakah ada kuburan orang-orang PKI, tidak, saya belum dapat datanya. Akan tetapi penjaranya ada. Penjaranya itu diantaranya beberapa wilayah di Banjarmasin, misalnya ada yang mengatakan di Pecinan, ada yang mengatakan di kantor di wilayah sekarang kantor bekas Kodam ya, bekas Kodam, di kantor pos besar juga, di mana mereka orang-orang PKI dihukum di situ. Cuman memang tidak ada pembunuhan kecuali yang dihukum mati, Ammar Hanafiah dan beberapa orang seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Itulah tadi penelusuran jejak sejarah tentang gerakan PKI di Bumi Antasari. Jaga terus keutuhan bangsa dengan memegang teguh falsafah Pancasila bersama tayangan Banjar Historisme. Yang pastinya, saksikan terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Sampai jumpa!